Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tohiman. Nomor induk mahasiswa 180100045. Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam semester 4A. Saya ucapkan merdeka, 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 Allahu Akbar. Selamat untuk teman-teman sekalian calon pendidik yang mulia. Di masa UAS minggu-minggu ini, alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya kita dapat melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita. Saya dapat melaksanakan UAS PPG. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang kendala-kendala atau solusi yang dihadapi oleh guru terhadap kompetensi guru. Kita harus ketahui terlebih dahulu arti dari guru. Guru merupakan komponen paling utama dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapatkan perhatian yang maksimal. Figur ini akan mendapat sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Pengertian kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan perpanduan antara kemampuan personal, keilmuan teknologi, sosial, dan spiritual yang secara menyeluruh membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalismenya. Guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai tenaga profesi yang bermartabat dan profesional. Perubahan pembelajaran yang terjadi dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring, online, atau secara jaringan. Saat ini pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan untuk melakukan gerakan kerja dari rumah, work from home, WFH, yang mengharuskan masyarakat untuk bekerja secara remote dari rumah mereka masing-masing, dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, virus corona ini. Banyak masyarakat yang menanggapi dengan baik, dan juga banyak masyarakat yang tidak menanggapi dengan baik. Berbagai alternatif pendidikan pembelajaran, metode pembelajaran seperti pembelajaran secara daring atau online learning pun diterapkan. Pandemi COVID-19 ini yang melanda seluruh masyarakat dunia berpengaruh terhadap perilaku kehidupan seluruh lapisan masyarakat. Dampak yang luar biasa ini menciptakan tatanan baru pola kehidupan manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Kehidupan new normal pun akan segera diterapkan di berbagai bidang, baik itu pemerintah, khususnya di bidang pendidikan. Bidang pendidikan misalnya, banyak sekolah, khususnya pendidikan,
yang memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang digunakan di dalam sekolah tersebut, baik secara gratisan maupun secara berbayar, demi pembelajaran, proses pembelajaran secara baik. Itu tujuan utama. Walaupun COVID-19 ini, terutama yang paling diutamakan adalah pembelajaran. Apapun yang dilakukan oleh sekolah, intinya pembelajaran jalan, oke, ready. Contohnya, biasanya yang digunakan oleh sekolah, aplikasi yang digunakannya itu Ruang Guru. Walaupun ada yang juga yang gratisan, ada juga yang berbayar. Aplikasi Rumah Belajar, aplikasi Google Classroom, dan juga aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, serta Quizzes. Aplikasi itu akan dimanfaatkan secara betul-betul untuk tercapainya proses pembelajaran secara baik. Sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan sejak terjadinya pandemi COVID-19 ini masih memiliki sejumlah terkendala. Tak sedikit para siswa-siswi kita yang akhirnya tidak bisa mengikuti kegiatan proses belajar mengajar karena tak memiliki gawai yang akan ditunjang. Hampir seluruh sekolah menetapkan sekolah online. Hal tersebut membuat siswa-siswi Indonesia meradang. Banyak yang mengeluh akan banyaknya tugas dan lain sebagainya. Dan kembali lagi, sebagai sasarannya pemberian tugas yaitu guru. Faktanya antara siswa dan guru sama-sama mengalami kesulitan. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru serta anak-anak sekalian tersebut, sistem belajar online yang paling kita ketahui adalah hal tersebut dalam penyampaian materi, dalam hal materi. Ketika masuk sekolah, guru menyiapkan materi secara langsung dalam kelas. Saat anak-anak tersebut masuk secara normal, anak datang dari jam 7 sampai jam 3, berikut gurunya menyiapkan materi secara langsung dalam kelas, menjelaskan runtutan materi dari awal sampai akhir, serta dapat memantau langsung tingkat pemahaman siswa-siswi atas materi yang disampaikan. Dan apabila kurang paham, terkadang gurunya pun bertanya balik kepada anak-anak, memberi kesempatan untuk mempersilahkan untuk bertanya. Namun yang terjadi pada COVID-19 ini, semenjak ada COVID-19 ini, yang terjadi pada sistem pembelajaran online ini akan sulit guru dalam proses pemantauan siswa. Materi yang disampaikan pun tidak begitu maksimal, tidak bisa maksimal karena hanya lewat, ada juga yang melewat via video pendek ataupun berupa rangkuman tulisan imbasan muridnya akan sulit memahami materi tersebut. Dan ada juga yang menjelaskan melalui via Zoom tatap muka, akan tetapi terkendala tersebut pastinya ada di jaringan. Kemudian yang menjadi kendala lagi adalah proses controllingnya. Siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, tidak memiliki fasilitas seperti handphone Android, hal ini membuat siswa tidak mendapatkan informasi karena kegiatan belajar mengajar berlangsung sepenuhnya secara online. Terkadang siswa juga terhalang akan koneksi internetnya, sehingga penyampaian materi dari pengajar terhambat. Zaman sekarang memiliki handphone atau gadget ini hukumnya sudah wajib untuk seluruh manusia, karena hampir semua interaksi kehidupan masyarakatnya tidak lepas dari handphone atau gadget ini yang sudah bisa terkoneksi dengan jaringan internetnya.
Jika tidak, seolah-olah kita hidup di dalam keterasingan. Namun pada kenyataannya yang terjadi pada masyarakat di daerah, karena keterbatasan ekonomi, mereka kesulitan membeli handphone atau gadgetnya. Jangankan membeli handphone, untuk makan saja sehari-hari masih kesusahan. Banyak di antara siswa-siswi yang berasal dari keluarga seperti ini, mereka tidak memiliki handphone. Oke lah, kita hidup di kota. Ada juga permasalahannya, kendalanya pastinya di jaringan. Memiliki handphone tetapi masih jadul. Anak-anak atau siswa-siswi ada juga yang memiliki handphone tapi handphonenya masih jadul. Masih zaman dahulu itu loh, alias tidak bisa support dengan aplikasi yang berbasis jaringan HP-nya. Bukan Android soalnya. Hanya bisa SMS atau telepon saja. Jelas keadaan siswa-siswi seperti ini, pembelajaran daring pastinya terkendala. Kemudian memiliki handphone tetapi tidak punya kuota. Siswa-siswi sudah memiliki handphone yang mensupport sistem karena sudah Android, sayangnya mereka pulsa dan kuota terbatas. Jangankan untuk beli pulsa, jangankan untuk beli handphone, buat makan saja susah di daerah. Pulsa dan kuota terbilang masih mahal, sehingga untuk mengisi kuota atau pulsa cukup sekali saja dalam 1 bulan, dan itu pun kuotanya terbatas. Sedangkan pembelajaran daring membutuhkan kuota yang banyak, maka pembelajaran daring ini tidak mungkin menjadi tidak efektif. Pembelajaran tersebut tidak menjadi efektif karena terkendalanya tadi, tidak memiliki handphone yang berbasis jaringannya oke, kemudian memiliki handphone tapi jadul, kemudian juga jaringannya sudah oke, handphonenya juga sudah oke, tapi sayangnya tidak memiliki kuota. Lalu jaringan internet bermasalah. Kendala yang ini, jaringan internet yang buruk. Siswa sudah punya handphone Android, kuota tidak terbatas, sayangnya jaringan internetnya buruk. Mereka harus mencari tempat jaringannya yang bagus. Bahkan dia sampai naik ke rumah seperti yang sudah ada di berita. Ia harus naik di atas rumah, atap rumah. Lalu ia harus ke puncak dulu agar mendapatkan jaringan yang maksimal. Karena di HP mereka bahkan tidak ada yang memiliki handphone yang berbasis 4G. Lalu permasalahan yang kendala terakhir ini adalah aliran listrik yang sering putus. Permasalahan terakhir ini sering dialami oleh masyarakat di daerah. Terputusnya aliran listrik mengakibatkan tidak hanya aliran listrik saja yang hilang, tetapi jaringan internet pun juga hilang. Lalu pembelajarannya bagaimana? Pembelajarannya pun juga terkendala. Saat itu bayangkan ketika pembelajaran daring dilaksanakan, tiba-tiba aliran listriknya mati. Maka saat itulah pembelajaran daring selesai. Handphone Android pun kuota yang sudah oke, jaringannya juga sudah 4G, tetapi listriknya pun sering terputus, maka pembelajaran daring tidak bisa terlaksanakan. Permasalahan inilah yang biasanya dihadapi siswa-siswi dan guru-guru di daerah. Hal hasil, berbagai cara harus dilakukan oleh guru dan pihak sekolah demi pendidikan siswa-siswi, meskipun tidak efektif apalah daya, karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Setiap siswa memang menginginkan belajar secara nyaman, secara tenang, serta mudah dipahami pada sistem pembelajaran online ini. Namun, para guru juga kebingungan bagaimana caranya yang mudah agar materi yang disampaikan mudah dipahami oleh anak, serta tugas yang diberikan tidak menjadikan tugas tersebut beban untuk anak. Masalah tersebut tentunya berdampak pada proses pembelajaran yang ditempuh para siswa.
Ada sekitar 37% anak tidak bisa mengetahui kapan waktu belajar sebab hilangnya rutinitas belajar di sekolah. Ada juga 30% anak berkesulitan memahami pelajaran itu sendiri. Bahkan 27% anak tidak memahami instruksi guru berdasarkan proses belajar secara daring. Pembelajaran jarak jauh ini sangat terkendala dan dampaknya akan sangat besar baik bagi anak-anak didik maupun kualitas pendidikan kita. Proses pembelajaran jarak jauh ini yang tidak menarik minat setidaknya membosankan para siswa dan menyebabkan perhatian mereka menurun sehingga mutu hasil belajarnya pun akan sangat menurun. Setiap guru itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Akan tetapi, jika solusi baik yang dihadapi di masa new normal ini seperti Ananda yang tidak memiliki handphone, alat untuk menunjang kepada pembelajaran tersebut, maka guru tersebut bisa memberikan materi, sajian materi terhadap anak tersebut bisa dengan tatap muka di rumah serta bisa tatap muka di sekolah, baik 1 minggu secara sekali atau 2 kali saja. Ataupun bisa memberikan pembelajaran dalam bentuk tertulis. Kita tuliskan dulu dalam 1 minggu, lalu diberikanlah anak tersebut datang ke sekolah hanya 1 minggu 1 kali saja, diberikanlah kembali yang sudah kita tuliskan atau yang sudah kita rencanakan dalam 1 minggu atau 2 minggu tersebut. Dalam hal ini disebut dengan all sheet. Lalu jika anak tersebut pembelajaran tidak efektif secara daring atau tatap muka melalui Zoom, maka yang harus dilakukan oleh guru bisa dengan anak tersebut datang ke sekolah memberikan pembelajaran hanya 1 kali atau 2 kali dalam 1 minggu dengan menjaga atau memperhatikan protokol kesehatan. Maka yang paling utama adalah guru bekerja sama yang solid terhadap orang tua. Pembelajaran tanpa orang tua di masa new normal ini maka gagal. Anak yang usia TK, dan SD belum bisa dilepas untuk memegang handphone. Maka dari itu seorang guru harus memberikanlah yang terbaik kepada pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Tidak membuat beban, tidak membuat anak itu merasa bosan belajar. Tetaplah sebagai guru memberikanlah pembelajaran yang sehingga anak tersebut bisa semangat dalam belajar. Guru memberikan pembelajaran secara daring akan tetapi memiliki ide-ide baru terhadap pembelajaran tersebut, terhadap materi tersebut. Materi yang diberikan kepada siswa atau siswinya haruslah bergaya yang berbeda, haruslah membuat anak tersebut senang, gembira, serta nyaman dalam belajar. Walaupun di masa new normal ini semangat dan semangat. Orang tua pun menjadi guru yang kedua. Guru yang pertama adalah di sekolah dan guru yang kedua adalah orang tua. Yang pembelajaran melalui Zoom, penguatannya adalah orang tua. Pembahasan guru, penguatannya adalah orang tua. Yang mengulang adalah orang tua. Itu baik. Terus yang kedua, jika permateri tersebut kurang jelas yang dihadapi oleh anak siswa dan siswi gara-gara jaringan, maka siswa-siswi bisa mengambil guru memberikan worksheet kepada anak-anaknya serta anak tersebut bisa ngambil ke sekolah dalam 1 minggu 1 kali mengambil worksheet tersebut. Supervisi tenaga pendidikan guru pada era new normal artinya pembelajaran tatap muka berubah menjadi pembelajaran daring dalam jaringan. Strategi yang dilakukan oleh pendidik atau guru untuk menunjang kompetensi guru dengan memprogramkan kegiatan pembelajaran dan sosialisasi guru mensosialisasikan program pada sekolah. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan Google Classroom
komunikasi menggunakan media WhatsApp, dan diskusi menggunakan Zoom Meeting, serta penilaian menggunakan aplikasi Google Form atau Quizzes. Artinya, saat berlangsungnya proses belajar mengajar guru dengan menggunakan pada Google Classroom untuk kegiatan pembelajaran setiap harinya. Pada Google Classroom dapat dilihat kelas pelaksana program pembelajaran, belajar yang disajikan setiap hari, pembahasan serta instruksi yang dilakukan pada siswa, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Adapun untuk anak yang bermasalah di proses controllingnya, maka pembelajaran siswa-siswi yang biasa dilakukan di sekolah kini akan dilaksanakan secara bergiliran. Tidak setiap hari siswa-siswi datang ke sekolah, 1 pekan belajar di sekolah, 1 pekan belajar secara daring di rumah. Atau guru dari masing-masing sekolah datang ke rumah siswa-siswi yang tidak memiliki gawai, yang tidak memiliki sarana dan prasarana tersebut untuk menunjang proses pembelajaran di rumah. Di sana mereka guru tersebut memberikan materi dengan tatap muka, tetaplah memperhatikan protokol kesehatan. Kesimpulannya adalah setiap guru pastinya setiap harinya melakukan evaluasi untuk memudahkan anak belajar. Kegiatan pembelajaran pada masa new normal, pada masa pandemi era new normal ini tetap dilaksanakan, dan guru pun tersebut selalu mengevaluasi, memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya untuk belajarnya lebih nyaman, senang, dan dalam belajar tersebut. Demikianlah untuk memenuhi tugas UAS PPG ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh